Hello everyone, welcome to my channel with me, Miss Hafa, your economic tutor. Today we will learn about manajemen badan usaha. Let's get started. So our goals, kalian harus memahami tentang manajemen, fungsinya, kemudian bidang-bidang manajemen, kemudian juga belajar tentang tingkatan manajemen sendiri. Oke, jadi manajemen itu apa sih? Manajemen menurut Giarteri adalah suatu proses yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai sasaran usaha dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lain. So, we have 4 fungsi dari manajemen atau kita singkat POAC. Pertama itu adalah planning atau perencanaan, yang kedua adalah organizing, yang ketiga adalah actuating and controlling. Jadi perencanaan itu ngapain aja gitu. Yang pertama, dari katanya itu rencana, maka kita merumuskan dan menyusun apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Seperti menentukan strategi dan program kerja yang dilakukan, serta menentukan kebijakan yang akan diterapkan. Misal di suatu usaha sedang ada masalah, maka fungsi planning ini akan sangat berguna karena di saat di tengah-tengah usaha misal turun omsetnya, maka kita perlu merencanakan ulang, mengatur strategi ulang untuk mengatasi sebuah masalah agar keuntungannya bisa stabil lagi. Kemudian kalau pengorganisasian atau organizing itu untuk membagi kegiatan atau mengalokasikan pekerjaan yang harus dilakukan oleh masing-masing individu. Jadi fungsi ini setelah kita sudah menentukan tujuannya, sudah menentukan strateginya, maka kita perlu menempatkan orang-orang yang pantas, orang-orang yang mampu untuk mengemban tugas-tugas yang sudah kita bagi-bagi. Kemudian pelaksanaan. Fungsi pelaksanaan ini dilakukan untuk memotivasi, memberikan semangat kepada individu. Ini berkaitan dengan leadership seperti itu. Kemudian pengawasan atau controlling, itu kegiatan yang mengendalikan dan mengawasi setiap pekerjaan serta melakukan tindakan koreksi atau perbaikan. Bidang-bidang manajemen. Jadi manajemen itu dibagi menjadi 4 garis besarnya. Yang pertama itu adalah bidang produksi, di mana ini terkait dengan bahan baku atau terkait dengan proses produksi itu sendiri dari awal, yaitu menyiapkan bahan baku, kemudian sampai proses bahan baku itu diolah menjadi barang jadi begitu. Manajemen pemasaran. Kalau manajemen pemasaran itu terkait dengan distribusi dari barang yang kita akan jual gitu, melihat peluang pasar dan juga melakukan promosi misal di TikTok ataupun di media sosial yang lainnya agar barang produk itu bisa sampai ke tangan masyarakat. Kemudian manajemen keuangan tentu untuk membuat keuangan perusahaan itu efektif dan efisien. Fungsinya manajemen keuangan itu adalah mencari dan juga memanfaatkan dana agar keuangan perusahaan itu stabil. Bukan hanya memanfaatkan dana, tugas manajemen keuangan juga harus berusaha untuk mencari dana dari investor-investor. Manajemen personal yaitu manajemen yang mengurus tentang karyawan atau tenaga kerja di perusahaan. Jadi melakukan perekrutan karyawan dan juga melakukan beberapa training untuk karyawan baru dan juga untuk bisa menjalin komunikasi yang lebih baik antar tenaga kerja di suatu perusahaan. Oke, this is the last. Tingkatan manajemen ada 3, yaitu top, middle, and lower. Top manajemen puncak, itu adalah seperti general manager dan CEO. Jadi mereka lebih menggunakan otak mereka untuk berpikir tentang kebijakan, visi misi perusahaan, strategi, dan yang lainnya. Kemudian kalau middle ini middle management atau yang manajemen tingkat menengah, itu seperti manajer cabang, kepala departemen. Ya, ini untuk mengawasi unit kerja, karena ya contohnya kan manajer cabang, jadi unit kerja untuk mengawasi unit kerja dari cabang suatu usaha gitu. Kemudian lower itu yang langsung ke bagian lapangannya seperti mandor dan supervisor gitu. Kalau yang middle tadi itu menggunakan kerja otak dan juga kerja fisik, karena dia juga harus memantau lapangan dan mereka juga harus menyusun strategi untuk bisa membuat usahanya lebih baik gitu. Oke, that's it.
just like this.